اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah. Semoga tercurahkan dan terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati oleh Allah, pada subuh hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali dalam majelis kita mempelajari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, di mana kita telah sampai pada hadits yang ke-11. Kata pengarang rahimahullahu taala, an Muawiyah radhiyallahu taala anhu yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaih. Dari Muawiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata bahwa aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia akan diberikan kefakihan, pemahaman di dalam agama. Muttafaqun alaihi. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang kita dengarkan barusan bersumber dari sahabat Muawiyah. Nama beliau adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Dan beliau ini, Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah Amirul Mukminin. Beliau adalah pemimpin kaum muslimin masa periode tahun 41 Hijriah sampai 60 Hijriah. Beliau nasabnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek beliau yang bernama Abdu Manaf. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdi Manaf. Nah, sementara Muawiyah, beliau adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Jadi berjumpa dengan nasabnya Nabi pada kakek beliau yang bernama Abdu Manaf. Nah, ibu beliau, ibu Muawiyah bin Abi Sufyan, namanya Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ini ibunda beliau, Hindun binti Utbah.
istrinya Abu Sufyan, yang mana beliau ini yang dikenal dulu pernah memakan hatinya sahabat Nabi sekaligus pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib, sewaktu beliau masih kafir. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada beliau masuk Islam bersama suaminya pada Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Dan beliau masuk Islam, kemudian bagus keislamannya. Anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan itu masuk Islam lebih dulu, sebelum Fathu Makkah, di sekitar tahun 7 Hijriah. Jadi sebelum bapaknya Abu Sufyan dan ibunya Hindun bintu Utbah masuk Islam, anaknya sudah masuk Islam duluan, Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Iya. Beliau radhiyallahu anhu lahir pada 15 tahun sebelum Nabi hijrah, dan umurnya pada saat masuk Islam sekitar 22 tahun. Iya. Dan beliau ini punya seorang anak yang juga setelahnya menjadi Amirul Mukminin, menggantikan beliau, yang bernama Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau selain sahabat Nabi juga iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sihru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saudari beliau yang bernama Ummu Habibah masih masuk iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk dari keutamaan beliau, beliau ini dikenal juga sebagai Katibur Rasul, sekretarisnya Nabi. Beliau diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis wahyu. Subhanallah. Tentunya tidak sembarang orang yang dipercayakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis wahyu itu. Beliau menunjuk Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menulis wahyu radhiyallahu anhu. Dan lakab beliau yang cukup terkenal, beliau dikatakan sebagai Khalul Mukminin, pamannya kaum mukminin. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Tapi dalam sepak terjangnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sampai tatkala beliau menjadi Amirul Mukminin, ini banyak perkara-perkara yang dibicarakan oleh manusia. Terlebih lagi kaum Syiah. Kaum Syiah itu sangat benci dengan sahabat Muawiyah ini, karena dimaklumi dalam sejarah beliau ini kan pernah berperang dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, yang dikenal perangnya dengan nama Ghazwatus Siffin, perang Siffin. Terjadi di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kubunya Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam bentuk perang tatkala itu, sehingga terjadi pembicaraan tentang beliau. Namun beliau adalah seorang sahabat yang mulia, banyak keutamaan beliau. Apa yang terjadi pada beliau dan sahabat Ali bin Abi Thalib itu dari ijtihadnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau ahlul ijtihad, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid."
Apabila seorang ahli ijtihad berijtihad, benar ijtihadnya, baginya 2 pahala. Tapi kalau salah ijtihadnya, maka baginya 1 pahala. Jadi tetap dapat pahala. Nah, itu kalau ahli ijtihad yang berijtihad. Nah, maka daripada itu banyak yang membenci sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Tapi coba kalau kita lihat beberapa keutamaan beliau, mungkin akan berubah pemikiran kita tentang Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Siapa beliau sebenarnya? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Muawiyah bin Abi Sufyan punya manaqib, punya mangqobah, punya kemuliaan dan keutamaan ternyata. Selain tadi yang sudah kita sebutkan, beliau masih iparnya Nabi, beliau pamannya orang-orang yang beriman, beliau katibul wahyi, penulis wahyu di zaman itu. Beliau juga pernah didoakan oleh Nabi SAW. Dan tentunya doanya Nabi itu mustajab. Tidak sembarang orang yang didoakan oleh Nabi. Nabi pernah mendoakan Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi SAW berdoa untuk Muawiyah, Allahumma ja'alhu hadiyan wa mahdiyan wahdi bih. Ini doanya Nabi untuk sahabat Muawiyah. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah orang yang bisa memberi petunjuk, memberi arahan, bimbingan kepada orang. Wa mahdiyan, dan jadi dia orang yang berpetunjuk. Wahdi bih, dan berikanlah orang hidayah, petunjuk karena sebab dia. Karena sebab Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ini satu. Kemudian yang kedua, Nabi juga pernah mendoakan sahabat Muawiyah dengan doa yang lain. Sebagaimana dalam hadits yang sahih, Nabi berdoa kepada Muawiyah, Allahumma 'allim Muawiyatal kitaba wal hisaba wa qihil adab. Ya Allah, ajari Muawiyah Quran, ilmu hisab, dan lindungi dia dari azab api neraka. Ini doa Nabi khusus untuk Muawiyah. Nah, radhiyallahu taala anhu. Bahkan pernah dalam sebuah hadis Nabi SAW secara tidak langsung menyebutkan sahabat Muawiyah termasuk dari penduduk surga. Ini sebagaimana dalam hadis Ummu Haram bintu Milhan, istrinya sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Pernah katanya bercerita, Nabi SAW tertidur dekat dengan beliau, Ummu Haram binti Milhan. Kemudian seketika itu Nabi SAW pun langsung terbangun. Tiba-tiba Nabi tersenyum, Pak. Ummu Haram pun heran, kenapa ini Nabi SAW tiba-tiba bangun kemudian tersenyum, tertawa lagi. Maka Ummu Haram pun tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, ma adhakak? Ya Rasul, ada apa? Kenapa kamu tertawa ya Rasul? Kata Ummu Haram. Maka Nabi bersabda, unasun min ummati uridu alayya yarkabuna hadal bahral akhdar kal muluki alal asirah. Kata Nabi SAW, aku tertawa karena aku bermimpi tadi. Ada manusia, segerombolan manusia dari umatku yang mereka diperlihatkan kepadaku, mereka sedang mengarungi samudra yang hijau ini seperti raja-raja di atas singgasananya. Maksudnya Nabi bermimpi bahwa kaum muslimin menaklukkan negeri-negeri kufar ketika itu,
diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mengarungi samudra yang sangat luas. Dan ini Nabi SAW bermimpi seperti ini, dan tentunya mimpinya Nabi itu bukan sembarang mimpi, Pak. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mimpinya Nabi. Beda dengan mimpi kita ya. Kalau mimpi kita 3 kata Nabi SAW, mungkin dari Allah, mungkin dari setan, atau bunga-bunga tidur. Kalau mimpinya Nabi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Ummu Haram pun minta kepada Nabi, fada'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasul, doakan saya, semoga saya termasuk orang yang disebutkan dalam mimpimu itu, kata Ummu Haram. Maka Rasulullah SAW pun berdoa untuknya. Setelah itu Nabi SAW tidur kembali. Nabi tidur kembali, tidak beberapa lama Nabi langsung terbangun. Kembali Nabi SAW pun tersenyum. Ummu Haram tanya lagi, ya Rasulullah, ma'adhakak, kenapa lagi kamu tertawa? Maka Nabi SAW pun bersabda, semakin memperjelas mimpi beliau yang pertama tadi. Jadi beliau mengatakan ya bahwasanya akan datang sekelompok dari umatku yang mereka ini mengarungi lautan dan berhasil menaklukkan negeri-negeri orang-orang kafir, dikuasai semuanya oleh kaum muslimin. Maka Ummu Haram kembali berkata kepada Nabi, ya Rasul, doakan saya, semoga saya termasuk dari mereka. Maka didoakan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi orang-orang yang pertama berada di sana. Ini Nabi SAW. Kejadiannya kapan? Oh nanti. Belum itu. Setelah Nabi meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Utsman meninggal, Ali bin Abi Thalib meninggal, baru kejadian ini terwujud. Persis seperti yang dimimpikan oleh Nabi SAW. Ketika itu kaum muslimin mendapatkan futuhat, kemenangan-kemenangan. Diperluas daerah kekuasaan kaum muslimin. Seluruh negeri-negeri kufar tunduk di hadapan pasukan kaum muslimin ketika itu. Dan ternyata mimpinya Nabi ini terwujud di mana? Di zaman sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan ternyata yang dimaksud oleh Nabi, orang yang mengarungi lautan itu dari kaum muslimin adalah Muawiyah bersama pasukannya. Muawiyah bersama pasukannya. Dan Ummu Haram bintu Milhan yang tadi minta didoakan kepada Nabi SAW supaya masuk dalam barisan itu, Ummu Haram bersama suaminya Ubadah ibnu Samit masuk dalam barisan itu. Beliau pertama yang mengarungi lautan. Dan itu tercatat dalam sejarah, Pak. Pasukan kaum muslimin yang pertama mengarungi lautan, ya, memerangi orang-orang kafir dan berhasil memenangkan kemenangan-kemenangan. Ternyata itu Muawiyah bersama pasukannya. Nah, tatkala beliau sudah menjadi Amirul Mukminin tentunya. Dan Nabi SAW bersabda tentang pasukan tadi. Kata Nabi apa? Awwalu jaisin min ummati yaghzunal bahra qad aujabu. Kata Nabi SAW, pasukan pertama dari umatku yang mereka mengarungi lautan sungguh telah wajib baginya surga. Sungguh telah apa? Wajib baginya surga. Pasukannya siapa? Pasukannya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Nabi SAW, wa awwalu jaishin min ummati yaghzuna madinati Qaisar maghfurun lahum.
dan pasukan pertama dari umatku yang mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel, disebut seperti itu, yakni kotanya Kaisar Romawi. Kata Nabi SAW, pasukan itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua kejadian ini semuanya terjadi pada zaman Muawiyah, dan itu pasukannya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kalau pasukannya saja Nabi SAW doakan seperti itu, bagaimana lagi dengan yang menggerakkan pasukan ini? Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ini keutamaan beliau. Maka daripada itu, ini terus berjalan bersama para sahabat yang lain dan para ulama setelahnya. Sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, pernah ditanya, "Wahai Ibnu Abbas, bagaimana menurutmu tentang Muawiyah? Muawiyah ini kalau sholat witir cuman 1 rakaat. Bagaimana pendapatmu tentang Muawiyah ini?" Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Innahu faqih." Sesungguhnya Muawiyah itu orang yang faqih. Tidak usah kau tanya tentang dia itu. Dia itu ahli fikih. Ini persaksiannya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat Abdullah bukan sahabat, tabi'in yang mulia, Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak ini seorang alim, mujahid, dan bahkan disebutkan beliau ini mengumpulkan seluruh keutamaan kecuali satu saja, yaitu beliau bukan sahabat. Beliau muridnya sahabat. Kalau sahabat itu kan yang berjumpa dengan Nabi. Abdullah bin Mubarak tidak sempat berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat Nabi. Namanya tabi'in, muridnya sahabat. Ibnu Mubarak pernah ditanya, "Wahai Ibnu Mubarak, bagaimana pendapatmu tentang Muawiyah bin Abi Sufyan ini?" Apa kata Ibnu Mubarak? "Madza aqulu fi rajulin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamidah wa Muawiyah yaqulu Rabbana walakal hamdu." Ketika Ibnu Mubarak ditanya bagaimana dengan Muawiyah ini, Ibnu Mubarak mengatakan, apa yang harus aku katakan terhadap seorang sahabat yang tatkala Nabi sholat mengimami sahabat, Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Muawiyah ada di belakang Nabi dan beliau mengatakan Rabbana walakal hamdu. Maksudnya beliau ingin tegaskan, beliau ini sahabat Nabi, dan cukuplah kemuliaan sahabat itu tidak tertandingi, kata beliau. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan Ibnul Mubarak pernah ditanya, bagaimana menurutmu wahai Ibnul Mubarak perbandingan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab ya, Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana pendapatmu? Umar bin Abdul Aziz ini bukan sahabat, di bawah sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Bagaimana pendapatmu tentang Muawiyah kalau dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz? Nah, tentunya Umar bin Abdul Aziz ini bukan orang sembarangan, Pak. Umar bin Abdul Aziz ini seorang rajul saleh, alim, amirul mukminin, dan beliau termasuk dari kibar khulafa Bani Umayyah. Beliau juga amirul mukminin. Di zaman beliau, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau memenuhi bumi ini dengan keadilan. Sampai-sampai dikatakan di zaman beliau itu seakan-akan itu zamannya Imam Mahdi. Karena apa? Ketika itu aman, betul-betul aman negeri kaum muslimin.
Sampai-sampai katanya disebutkan dalam sejarahnya, ketika Umar bin Abdul Aziz ini jadi khalifah, itu orang mau berzakat, Pak, mau menunaikan zakat, sulit nyari fakir miskin. Hampir-hampir tidak ada. Saking makmurnya kaum muslimin tatkala itu, dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Nah, dan beliau ini masih ada keturunannya, masih dari keturunannya Umar bin Khattab ternyata. Mungkin pernah kita dengar dulu kisahnya sahabat Umar ketika beliau menjadi Amirul Mukminin. Beliau itu biasa tengah malam jalan ke pelosok-pelosok kota Madinah. Ya kalau sekarang dibahasakan belusukan kayak begitu. Walaupun ya beliau kalau belusukan ya tidak ada kamera, tidak ada pencitraan, tidak ada. Nah, semata betul tengah malam Muawiyahnya belusukan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, sampai di suatu malam beliau tatkala kelelahan, beliau bersandar di tembok mendengar percakapan dua orang, ibu dan putrinya, penjual susu. Nah, penjual susu. Ibunya ini berkata kepada putrinya, "Wahai putriku, campur susu itu dengan air supaya banyak nanti kita jual di pasar." Kata putrinya, "Wahai ibuku, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang itu, tidak boleh itu." Kata ibunya, wahai putriku, orang banyak melakukan itu, dan Umar lagi tidak ada di tengah-tengah kita, campur saja. Dia tidak tahu Umar sudah ada di samping temboknya. Umar dengar percakapan mereka. Tapi subhanallah, ini putrinya ini wanita yang solihah. Apa kata putrinya? "Wahai ibuku, walaupun Amirul Mukminin Umar tidak ada di sini, tapi Tuhannya Umar senantiasa mengawasi dan melihat kita. Aku tidak mau, wahai ibuku." Maka mendengarkan percakapan dua orang ini, terenyuh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Luar biasa ini orang, putrinya ini. Maka beliau berkata kepada pengawalnya, "Tandai rumah ini, tandai ini rumah." Maka beliau pun datang kepada putra-putranya. Beliau menawarkan, "Siapa di antara kalian yang mau menikah?" Sungguh kata Umar bin Khattab, "Kalaulah bapakmu ini masih muda, saya yang akan menikahi perempuan ini. Tapi bapakmu ini sudah tua, kalian saja yang menikahi dia." Ditanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sudah punya istri dan beliau belum mau menikah lagi. Akhirnya anak beliau yang berikutnya yang bernama Asim bin Umar bin Khattab, beliaulah yang datang ke rumah wanita penjual susu tadi. Beliau nazar dan akhirnya menikah. Nah, dari keturunan mereka lahir seorang anak, yang mana anaknya ini anak perempuan, ya, menikah dengan Abdul Aziz, seorang tabi'in yang mulia yang bernama Abdul Aziz, yang darinya lahir Umar bin Abdul Aziz. Nah, berarti masih ada hubungan ke Umar kan? Subhanallah. Dan ini kita dapati bagaimana keturunan orang yang soleh menurunkan keturunan yang soleh juga. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, orang yang sangat mulia. Cuman beliau ditanya, "Wahai Ibnul Mubarak, bagaimana kalau Muawiyah dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz, mana yang lebih utama?" Ibnul Mubarak langsung menjawab begini, "La turabun fi man kharai Muawiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun wa afdal min Umar bin Abdul Aziz." Kata beliau, sungguh debu yang ada di kedua hidungnya Muawiyah tatkala pergi jihad bersama Nabi lebih mulia dan lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Allahu Akbar. Kalau Umar bin Abdul Aziz saja utamanya begitu, bagaimana Muawiyah ini? Nah, kenapa beliau bisa utama seperti itu? Ya karena kemuliaan menjadi sahabat Nabi, Pak.
Bukan sembarangan menjadi sahabat Nabi itu. Sahabat itu apa definisinya? Sahabat itu kata ulama, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat itu orang yang sempat berjumpa dengan Nabi, beriman dengan beliau, mati di atas Islam, meninggal di atas Islam. Nah, itu sahabat. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab bukan sahabat. Betul berjumpa dengan Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muawiyah sahabat Nabi. Dan Nabi mengatakan apa? La tasubbu ashabi. Jangan kalian cela sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian cela sahabat-sahabatku itu, kata Nabi. Demi Allah, seandainya kalian berinfak dengan gunung Uhud emas, tidak bisa mengalahkan infak satu mudnya sahabat atau setengah mudnya. Tidak bisa menyamai. Sahabat keimanannya luar biasa. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang namanya manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Sahabat bukan orang yang maksum. Yang maksum itu cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan orang yang maksum. Makanya mungkin terjadi kesalahan-kesalahan, mungkin ada. Nah, karena beliau sebagai manusia biasa, makanya ulama berbicara seputar terkait dengan perselisihan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib sampai terjadi perang di antara mereka. Kata para ulama, yang lebih dekat dengan kebenaran ketika itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Muawiyah ketika itu bersalah, tetapi beliau ahlul ijtihad. Nah, ini keistamaannya, beliau ahlul ijtihad, sehingga tidak layak untuk dicela Muawiyah itu. Dalam hal itu beliau salah sebagai manusia biasa, tapi beliau ahli ijtihad. Beliau berijtihad dengan hal tersebut, memandang bahwa itu yang lebih baik. Nah, radhiyallahu taala anhu, walaupun pada hakikatnya beliau berada dalam kesalahan. Ali bin Abi Thalib yang lebih dekat kepada kebenaran. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, di zaman beliaulah terjadi futuhat. Kemenangan-kemenangan itu banyak terjadi di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dan bahkan dikenal ya, di masanya Muawiyah disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Masyhur ceritanya Pak, bagaimana perselisihannya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ini sampai tahunan perang terjadi di antara mereka. Sampai lanjut sahabat Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ini yang menikam Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib sholat subuh. Tidak main-main Pak, orang ini ketika menikam ketika menikam Ali bin Abi Thalib membaca dua ayat. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dia tebas manusia terbaik ketika itu, Ali bin Abi Thalib. Tapi baca ayat. Orang-orang khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib membacakan ayat Al-Quran. Dia kira itu jihad yang paling baik. Ditangkap ini Abdurrahman bin Muljam ini. Ditangkap dia. Ketika ditangkap, ya, tidak bisa apa-apa lagi dia, dihukum. Subhanallah. Mau tahu Pak bagaimana Abdurrahman bin Muljam ini pas ditangkap itu? Beliau senantiasa berzikir kepada Allah. Berzikir. Ya, sampai tatkala dihukum, ini pelanggarannya berat ini, membunuh khalifah. Membunuh khalifah. Dihukum bukan dengan hukuman sembarangan. Dipotong tangan dan kakinya. Dipotong tangan dan kakinya ini, Abdurrahman bin Muljam ini bukan mengaduh kesakitan, bukan, berzikir kepada Allah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia. Padahal membunuh Ali,
Tapi ketika dipenggal tangannya, dia berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau zahirnya kita lihat orang ini betul-betul alim. Nah, subhanallah. Tapi apa? Pembunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika itu masih terjadi perselisihan sebenarnya antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhu, sampai beliau meninggal mau digantikan dengan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Ali bin Abi Thalib. Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin. Kemudian ketika itu perselisihan masih tetap ada. Sampai tatkala mau perang lagi antara kubunya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan kubunya Muawiyah, datang sahabat Abu Bakar. Datang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi Al Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar menasihati Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengingat sabda Nabi SAW, wahai Al Hasan bin Ali, sungguh aku mendengar sabda Nabi SAW, dan ketika itu engkau masih kecil, berada di pangkuannya Nabi SAW, cucunya Nabi. Apa? Beliau bersabda tentang engkau, inna hada sayyid, sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucunya Nabi ini, Al Hasan ini, beliau adalah seorang pemimpin. Kelak Allah akan mendamaikan dua kubu besar kaum muslimin yang akan berperang. Akan damai gara-gara sebab cucuku ini, Al Hasan bin Ali. Apa yang terjadi, Pak? Ketika beliau mendengarkan hadis itu, padahal ini sudah siap pasukannya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika itu. Siap pasukannya. Pasukannya Muawiyah juga siap. Mendengarkan hadis ini dari Nabi SAW, beliau langsung tanazul. Beliau langsung turun ketika itu. Apa yang terjadi? Beliau memilih damai bersama Muawiyah. Wahai Muawiyah, aku serahkan semua tampuk kekuasaan kepadamu. Makanya Al Hasan bin Ali hanya menjabat sebagai Amirul Mukminin, khalifah menggantikan bapaknya cuma 6 bulan. Setelahnya langsung digantikan Muawiyah. Kenapa? Al Hasan bin Ali menyerahkan semuanya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak terjadi peperangan. Bahkan ketika itu, tahunnya itu, itulah dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Siapa yang menjadi sebab persatuannya kaum muslimin? Al Hasan bin Ali. Benar seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, beliau yang meriwayatkan hadis ini, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka dia akan diberikan kefaqihan, pemahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini insyaallah taala akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang terkait dengan syarahnya, penjelasannya, bagaimana ilmu itu dan bagaimana fikih di dalam agama, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dengan sebanyak-banyaknya atas perhatian dari saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.